Halo guys, balik lagi di Top 5 News of the Week. Dari 5 berita pilihan pekan ini, gue mau mulai berita dari Edi Mulyadi. Pegiat media sosial Edi Mulyadi menjadi tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian. Barreskrim langsung menahan Edi Mulyadi setelah status hukumnya naik dari saksi menjadi tersangka kasus ujaran kebencian berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan, termasuk penyebaran berita bohong atau hoax. Karo Pemnas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menuturkan Edi menjalani penahanan di Barreskrim Polri selama 20 hari ke depan. Gue sempat bahas kasus ini minggu kemarin, dan gue coba segerin ingetan kalian. Jadi, Edi Mulyadi ini terlibat kasus ujaran kebencian soal pemindahan ibu kota negara dan menyinggung masyarakat Kalimantan Timur, serta Menhan Prabowo Subianto. Nah, atas perbuatannya, Edi Mulyadi terancam hukuman 10 tahun penjara. Nggak bosan-bosan kita ingetin buat teman-teman, hati-hati dan bijaklah menggunakan media sosial. Gimana menurut kamu soal berita ini? Lanjut ke berita kedua. Kasus COVID-19 meningkat tajam. Data Satgas COVID-19 hari Kamis tanggal 3 Februari kemarin mencapai 27.197 kasus infeksi, 5.993 sembuh, dan 38 meninggal. Kasus aktif ini diyakini akan terus bertambah seiring tracing dan tracking. Lantas apa yang langsung berimbas? Pembelajaran tatap muka. PTM adalah salah satu kegiatan yang banyak diminta untuk ditiadakan. Bahkan, Presiden Jokowi meminta pengkajian soal PTM ini secara langsung terkait persentase kasus aktif COVID-19 yang mengalami lonjakan sebesar 910% dari sebelumnya. Ketua DPR RI Puan Maharani juga meminta PTM dipertimbangkan sebaik-baiknya. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Menko Marves sekaligus Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan agar DKI Jakarta diizinkan untuk menghentikan sementara PTM selama 1 bulan. Kenapa harus minta izin? Soalnya, aturan pembukaan PTM 100% diatur oleh pemerintah pusat melalui surat keputusan bersama 4 menteri. Lalu kekhawatiran Gubernur DKI disambut Kemendikbudristek hari Kamis kemarin melalui sekjennya Suharti, yang menyatakan PTM dapat disesuaikan dari 100% menjadi 50%. Bukan ditiadakan ya. Hal ini juga diikuti oleh Kemenko Marves melalui jubirnya Jody Mahardi, yang mengatakan pemerintah pusat tidak bisa menghentikan PTM terbatas. Pelaksanaan PTM penting bagi pendidikan siswa. Perlu kamu tahu, kalau orang tua juga bisa menentukan anaknya mengikuti PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh. Menurut kamu gimana soal pembelajaran tatap muka? Masih bisa dilakukan atau kembali menunggu COVID-19 melandai? Masih berkaitan dengan berita tadi. Kali ini Komisi 3 DPR RI melakukan lockdown mulai 3 Februari 2022. Imbas sejumlah anggota dewan dan tenaga ahli positif COVID-19. Nah, kebijakan lockdown ini merupakan kesepakatan para pimpinan Komisi 3 DPR. Sebelumnya, Sekjen DPR Indra Iskandar mengungkapkan ada 9 anggota dewan dan puluhan pegawai, ASN, ataupun tenaga ahli yang terpapar COVID-19. Makanya, untuk mencegah tambahan kasus, DPR bakal memperketat aturan rapat. Gimana menurut kamu soal berita DPR? Kita sampai di berita keempat. Sampai hari ini, harga minyak goreng masih mahal dan nggak satu harga. Bahkan, di beberapa tempat masih mengalami kekurangan pasokan minyak goreng. Meskipun Kementerian Perdagangan telah menetapkan harga eceran tertinggi, dalam beberapa kasus, ketika harga minyak goreng di beberapa daerah sudah turun harganya, stoknya justru langsung menipis. Nah, orang Indonesia itu kan doyan banget makan sesuatu yang digoreng. Jadi harga minyak goreng naik yang ngaruh banget sama hidup kita. Nah, Ketua Umum Apkasindo Bulat Manurung mengatakan, untuk menstabilkan harga dan stok minyak goreng,
pemerintah mewajibkan produsen memenuhi stok minyak goreng dalam negeri sebanyak 20% dari volume ekspor. Namun bahan baku untuk memproduksi minyak goreng DMO belum terserap di pabrik. Dirjen Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengakui lonjakan harga minyak goreng di dalam negeri disebabkan oleh kurangnya intervensi pemerintah. Jadi gini, lonjakan harga CPO atau crude palm oil sebenarnya bawa berkah buat kinerja ekspor Indonesia. Nah, CPO menjadi penyumbang terbesar kedua atas devisa negara. Tapi ternyata di balik berkah itu terjadi lonjakan harga minyak goreng di dalam negeri. Kalau kalian pikir ada kartel di balik mahalnya harga minyak, ternyata Kepala Satuan Tugas Pangan Irjen Pol Helmi Santika mengklaim tidak ada kartel atau permainan dalam peristiwa ini. Gitu katanya teman-teman, produksi CPO dalam negeri oke, nggak ada kartel, emang harga dari sananya mahal. Gimana menurut kamu? Nah, di berita terakhir, beredar video Direktur Utama Perumda Pasar Niaga Kertaraharja Tangerang, Saiful Nur Mazdah di jagat media sosial TikTok menuai sorotan publik. Ia mengunggah video pamer uang dan makan uang gepokan pecahan ratusan ribu rupiah dan dolar Singapura. Video berdurasi 14 detik itu sendiri dibuat dari tahun 2020 dan hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu saja. Tapi sekarang menyebar dan menjadi viral. Tindakan ini dinilai kurang etis, apalagi di masa pandemi banyak masyarakat yang sedang susah untuk bertahan hidup. Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar sudah menerima surat pengunduran diri setelah video pamer uang di TikTok viral. Zaki menegur keras bahkan menjatuhkan sanksi bagi ASN atau direksi atau pegawai BUMD yang mengunggah video dengan konten yang tidak etis semacam itu. Gimana tuh berita yang terakhir? Tulis komentar kamu di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Gue Bandung Maulana pamit, sampai ketemu minggu depan.